Hai guys, girls. Ya, ini video khusus untuk yang kaum UMR sama yang kaum dikontrak melulu sepanjang hidup dikontrak terus. Satu-satunya cara untuk keluar dari UMR dan sistem kontrak terus-menerus adalah dengan memberi manfaat. Manfaat itu berupa solusi. Solusi itu berupa barang, jasa, atau barang dan jasa. Caranya memberi manfaat adalah belajar. Belajar berbagai ilmu dan keterampilan yang diminati oleh dirimu yang akhirnya bisa dipadu-padankan setelah dipraktekin dan berpengalaman. Jadi belajar dulu, praktekin dulu, berpengalaman dulu, dapat jam terbang dulu, baru dipadu-padankan menjadi solusi. Solusi berupa barang, jasa atau barang dan jasa. Solusi atau manfaat itu adalah yang membawa berkah. Salah satu bentuk berkah adalah cuan. Jadi membawa berkah buat diri sendiri sama buat orang lain. Nah, cara untuk mempercepat dapat pengalaman adalah dengan belajar. Udah, nggak ada lagi. Itu prosesnya. Jadi kalau mau belajar itu ya minimal 2 jam sehari lah setiap hari. Selama-lamanya gitu. Kalau bisa. Semakin banyak belajar, semakin banyak praktek, semakin banyak berpengalaman, semakin bagus lah manfaat yang kita bisa bawa ke orang lain gitu. Nah, misalkan bahasa Inggris, bahasa lah. Bahasa itu adalah modal utama loh untuk semua ilmu dan keterampilan yang ada. Jadi kalau misalkan dilihat bahasa Inggris itu adalah modal besar, praktekin lah. Apalagi kalau udah pernah belajar bahasa Inggris selama 6 tahun di sekolah. Tolong, gak usah fokus lagi ke grammar sama tenses kalau sudah pernah belajar selama 6 tahun di sekolah. Fokuslah pada komunikasi. Sasaran utama bahasa Inggris itu komunikasi. Untuk orang Indonesia, bahasa Inggris itu alat untuk membuka berbagai ilmu dan keterampilan lainnya di seluruh dunia. Gak hanya dari dunia barat yang berbahasa Inggris, tapi dari Cina, dari Jepang, dari India, semua itu terbuka. Karena rata-rata semua ilmu dan keterampilan penting dari berbagai bangsa itu udah diterjemahin dalam bahasa Inggris. Ya. Dan satu-satunya cara mahir bahasa Inggris adalah dengan praktek. Praktek membaca bersuara. Membaca apa? Bukan membaca buku grammar atau tenses. Membaca buku sesuai dengan minatmu, sesuai dengan profesimu, sesuai dengan usahamu. 2 jam sehari bersuara, mendengar, melatih pelafalan, sama melatih intonasi, sama melatih pendengaran. Akhirnya ini berpikir, berpikir dalam hal apa? Mencari kata-kata, pemahaman dengan kata-kata sesuai dengan pengertian kalimat gitu. Itu cara yang mahir. Berarti harus ada buka kamus. Kamus itu ada kamus Inggris-Inggris, Indonesia-Indonesia, sama bahasa Indonesia-Inggris atau Inggris-Indonesia. Selain itu, kalau mau lebih mahir lagi, banyakin praktek menulis. Menulis itu mendorong kita komunikasi internal antara jiwa, raga, sama pikiran. Semakin kita komunikasi internal, semakin terasa lah kemampuan kita mengekspresikan diri secara tulisan dan insya Allah otomatis secara lisan. Karena kita paham sama diri sendiri kan. Selain itu banyak praktek ngobrol dengan orang yang berkualitas dong, yang lebih mahir daripada kita dalam bahasa Inggris. Jangan praktek sama orang yang jualan aksen, karena aksen tuh nggak membawa cuan kok. Kecuali kalau memang jualan aksen, atau kecuali kalau misalkan kita mau pindah ke Australia, bingung dengerin orang ngomong bahasa Inggris Australia, baru kita belajar aksennya mereka, biar kita bisa bekerja di situ, gitu, ya. Nah, kalau mau mempercepat mahir, jangan lagi les kalau udah 18 tahun ke atas ya. Jangan lagi les, apalagi les yang 29.000 per bulan. Dapat apa? Les 29.000 per bulan itu bahan-bahannya ada di internet. Udah gitu. Kalau ada guru yang biayanya 29.000 per bulan, pasti dia nyari minimal 200 murid per bulan. Minimal gitu. Biar bisa dapat 4 jutaan lah setiap bulan. Nah, mendingan pilih guru kayak gitu atau mendingan pilih guru yang berkualitas gitu. Dimana satu murid per sesi, nggak ada lagi murid lain. Dan biasanya itu di atas 2 juta gitu, yang berkualitas gitu. Kalau saya sendiri 5 juta untuk 20 sesi. 20 sesi 1,5 jam. Udah termasuk reading, listening, comprehension, writing, and conversation. Ya, jadi itu nanti privatnya disusun bahannya berdasarkan profesimu, usahamu atau pekerjaanmu sama rencana 5 tahunmu ke depan. Nah, itu topik-topiknya itu akan membahas ilmu-ilmu dan keterampilan-keterampilan dan istilah-istilah
yang harus dikuasai oleh dirimu sesuai dengan usahamu, profesimu atau pekerjaan itu agar bisa melejit gitu loh. Dan aku nggak ngejamin apapun ya, aku cuma ngejamin bahwa aku akan ngasih praktek berkualitas di sesi telepon gitu, pakai baca bahan yang ada. Dan aku juga janji akan ngasih email harian untuk melatih eh, penulisanmu gitu. Jadi aku akan pura-pura jadi klien, akan pura-pura jadi bos, akan pura-pura jadi stakeholder gitu. Kalau bagi yang mau, yang minat ya. Dan harus nulis satu esai 1.500 kata. Jadi privatku itu udah sekalian buat karir, sekalian buat orang yang mau kuliah dan mau ngejar IELTS atau TOEFL dan lain sebagainya. Oke. Jadi itu biasanya paling maksimal tuh 2 bulan. 2 bulan, tapi biasanya di sesi ke-8 orang tuh udah ngerti caranya. Murid-muridku udah pada ngerti caranya, 8 sesi udah ngerti. Tapi 21 sesi itu untuk ngebangun kebiasaan agar setelah privat itu dilanjutin terus. Jangan sampai bayar 5 juta, totalnya setelah privat selesai gak dipakai. Sayang kan 5 juta. Jadi 21 sesi itu untuk ngebangun kebiasaan. Jadi setelah privat itu ngerasa, aduh gue belum latihan nih gitu. Sendiri gitu ya. So guys, kalau ada yang mau privat silakan. Kalau mau bahannya aja, biayanya itu 250.000. Nanti kayaknya bakalan naik deh jadi 500.000. Jadi mumpung masih 250.000 silakan. Terus kalau ada yang mau latihan wawancara, misalkan bulan-bulan depan itu akan ada wawancara dalam bahasa Inggris, bayar ke aku aja, nanti aku susun 20 pertanyaan misalkan ya, yang berkualitas, bukan yang sengaja mengada-ada ya, yang berkualitas sesuai dengan profesimu sama sama perusahaan yang dilamar. Nanti itu bisa buat jadi bahan investasi, mempersiapkan diri untuk wawancara itu. Biayanya tuh 350.000, udah sekalian sama wawancara 1 jam ya. Good luck ya guys.